Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sebelum kamu menyaksikan video berikut. Hey, gue DP Putra dan lu lagi dengerin The Podcast. Hello The Podcaster, welcome back to The Podcast episode hari ini. Dan di The Podcast episode hari ini adalah sebuah perbincangan karena gua mengajak seorang yang biasa gua ajak berdiskusi, yaitu Evan Wangania. Halo. Di sini ini sebenarnya kalau yang udah dengar The Podcast zaman dulu, kita sebenarnya udah pernah joinan ya men ya. Udah. Masalah pengangguran. kita Dua-duanya pengangguran. Goblok. Kita membahas tentang nasib yang tidak kunjung jelas, yaitu menjadi seorang pengangguran. Betul. Waktu dia Tiara masih bingung cari uang buat nikah, teman-teman. Tapi kali ini kita sudah dengan level yang berbeda men. Jadi kita akan berbicara dengan lebih ini sih, lebih berbobot kali ini. Lebih dewasa lagi. Jadi kalau belakangan ada istilah konspirasi, sekarang lah waktunya kita berbicara tentang konspirasi men. Jadi kontrasepsi. men, beberapa belakangan nggak tahu kenapa ini muncul dari mana nggak ngerti, tetapi belakangan ada tak lihat di sosial media di Twitter, kemudian juga ada beberapa capture-annya itu masuk ke sosial media di FB, di Instagram, dan itu belakangan viral banget dan nggak ngerti kenapa. Tapi setelah dibaca ternyata memang isinya menarik. Jadi dalam konten tersebut menyatakan bahwa poinnya ya, kalau tak baca semua ini ada 22 foto, jadi total 22 foto, nggak bisa tak baca satu-satu. Tapi intinya poinnya adalah dalam thread Twitter ini mereka membahas tentang yang namanya tolak ukur kesuksesan itu tidak semata-mata oleh karena tidak semata-mata karena hasil kerja keras. Ada unsur di balik kerja keras tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke poinnya, pertanyaannya, menurut seorang Evan, percaya nggak bahwa yang namanya kesuksesan itu memang hasil dari kerja keras? Percaya. Berapa persen? Percaya. Kesuksesan itu pasti dari kerja keras. Tunggangannya buat kerja keras itu. itu yang menarik, karena semua orang meyakini bahwa yang namanya kerja keras itu adalah sebuah kunci. Tetapi tingkat kesuksesan ternyata, ini kalau dari tweetnya, tingkat kesuksesan menurut yang membuat tweet adalah tidak semata-mata karena kerja keras. Karena setiap orang itu pasti melakukan yang namanya kerja keras. Iya dong. Nah, tadi kita buka intro dengan pembicaraan waktu kita zaman dulu men, waktu zaman nggak jelas, sama-sama pengangguran, sama-sama lagi nyari duit. Kita juga kerja keras kan? Sekarang masih nyari duit. Sekarang masih nyari duit. Sekarang masih kerja keras sih. Dan sudah menyentuh angka kesuksesan? I don't think so. Menurut gimana? Menurut gue gimana men? Tadi kan gue bilang menyatakan bahwa kerja keras itu memang akan mendatangkan kesuksesan. Penting. Tungganganmu buat kerja keras itu apa? Lebih penting lagi. Mas. Nah, oke. Terus aku sempat baca sih yang tulisan-tulisan kayak gitu tuh, kayak dia bilang kan apa sih, Bill Gates kalau nggak salah awalnya bapaknya kaya. Ya emang kalau Bill Gates bapaknya miskin, dia DO dari Harvard, digantung dia bapaknya. Goblok, ngapain kamu dia dari Harvard? Kamu ini goblok, sekolah mahal-mahal, kamu DO, bapaknya kaya. Emang fakta. Rata-rata yang kita lihat fakta kan. Terus
Tapi apa Bill Gates itu nggak kerja keras? Kerja keras. Dia kerja keras. Cuma istilahnya dia udah punya 80% tunggangan lah. Dia tinggal kerja keras lagi 20% gitu. Oke. Gitu. Poinnya adalah menurut seorang Evan, yang namanya kesuksesan, kerja keras itu wajib. Kerja keras wajib. Tapi ini kita bahas ke konten yang gue bahas tadi ya, yaitu tentang kesuksesan itu ternyata bukan hanya sebatas dikerja keras, tetapi ada privilege. Dan seorang Evan meyakini bahwa privilege itu adalah sebuah kunci. Iya dong, iya. Itu yakin. Oke. Kita sadar nggak selama ini masyarakat Indonesia ya, karena kita kebanyakan disuguhin sinetron, kita kebanyakan dikasih drama. Selalu yang ditunjukkan apa? Ada orang miskin, dia berusaha keras, terus dia kaya, dia sukses. Kan itu kan kelihatannya pure kerja keras gitu kan. Oke. Nah, ya nggak pernah dilihat sama sinetron Indonesia. Banyak orang kaya yang kerja keras jadi lebih kaya. Itu lebih banyak daripada orang miskin yang jadi kaya. Itu yang harus kalian ketahui, bos. Iya. Ya, oke. Daripada kita bahas sinetron, nanti kontennya melenceng, men. Jadi ntar bahas naga. Ya kan aku kayak ngasih tahu kayak kenapa sih orang-orang tuh pada mikir apa sih itu namanya? Dengan kerja keras. Maksudnya yang selama hanya kerja keras doang gitu. Mereka bisa kaya gitu. Iya. Oke. Ini menarik. Kita bahas lagi dari sisi konten yang kemarin tak share. Jadi di sini dia ngangkatnya kalau kita dibilang kan ngangkatnya tuh Bill Gates. Bill Gates adalah memang basicnya orang-orang ada lah gitu ya. Yang memang dia kuliah di Harvard University dan lain sebagainya. Memang itu adalah sebuah kunci atau privilege. Nah, di sini yang diangkat ini adalah tokoh lokal nih, men. Kalau Bill Gates oke lah. Orang di Amerika yang notabene ya kalau mau kuliah di Harvard itu hal yang biasa aja gitu, bukan biasa sih, luar biasa, tapi itu memang di daerah negara mereka, jadi masih dibilang ya ibaratnya kalau rumah di Bali, kuliah di UNUD udah ya UNUD gitu. Oke. Nah, sorry nggak nyebut coy, nyebut nama bagusan Vkom bro, bagusan Vkom. Ya terserah dah, men. Nah tapi yang di konten yang tercapture kemarin yang tak share, dia ngangkat dua tokoh yang memang ini adalah tokoh lokal. Yang pertama diangkat adalah seorang CEO yang sekarang jadi menteri, ya. Yang kedua, yes, nggak pakai Awkarin, men. Ntar aku kena pasal penistaan. Yang kedua adalah seorang sosok cantik yang pernah viral di media sosial. Dia keterima kuliah di dua universitas ternama di dunia. Oke. Kita bahas kesuksesan dan privilege. Siapa tadi yang cantik itu? Maudy Ayunda. Udah lama gak hubungin orang mana kalian? Kabret. Jadi Oke, kita bahas dua orang tuh, men. Yang pertama kita bahas tentang namanya Nadiem Makarim. Seorang Nadiem Makarim itu dikenal banget sebagai seorang founder dan CEO dari sebuah aplikasi yang memang awalnya nggak pernah dipikirkan oleh orang-orang, tetapi akhirnya dia booming sampai saat ini, dan bahkan itu bisa mengambil hampir, mungkin kalau nggak buka data sih, nggak berani ngomong data ya, hampir sebagian besar masyarakat banyak memberantas pengangguran lah. Yes, poinnya dia berhasil mengambil orang-orang yang nggak punya pekerjaan dan memberikannya pekerjaan, dan orang tersebut bisa hidup dari apa yang dia buat, yaitu ojek online. Seorang Nadiem Makarim, menurut orang-orang dia adalah orang yang pintar, dia orang yang cerdas, dan dia bekerja keras untuk mendapatkan hal tersebut. Iya dong. Kira-kira apakah semudah itu seorang Nadiem Makarim bisa, contoh, kita lihat flashbacknya ya, men. Kita lihat flashbacknya. Seandainya kau seorang Nadiem Makarim,
Oh. Gue buat aplikasi men. Dan misalnya juga gue kuliah di Harvard deh, semisal pulang ke Indonesia buat aplikasi yang namanya ojek online. Apakah dengan kerja keras tanpa ada embel-embel privilege itu akan membuat seorang Evan akan sama seperti Nadim? Enggak. Kenapa men? Kok langsung pesimis? Nadim orang kaya kan ya? Aslinya kan ya? Iya, kalau berdasarkan ini ya, berdasarkan yang tercapture. Ya, tapi global dulu deh dari pendapatmu dulu men. Ntar baru tahu. Maksudnya kalau misalnya kalau aku yang Nadiem Makarim nih. Bukan Nadiem Makarim. Bukan Nadiem Makarim, tapi maksudnya. Jadi aku misalnya kuliah di Harvard nih. Oke, yes, betul. Tapi orang biasa yang dapat kesempatan kuliah di Harvard, balik ke Indonesia dan membuat apps inilah atau membuat sebuah terobosan barulah di Indonesia. Apakah akan seviral Nadiem? Enggak. Kenapa pesimis gitu? Enggak bakal. Sama. Gimana ya? Nah, maksudnya kalau misalnya mau bahas ini kan, ya kita berdua tahu mungkin kayak IT itu modalnya untuk membuka aplikasi seperti itu sebesar apa. Terus kalaupun gini, kita misalnya dengan kehidupan yang sekarang ini kan hidup biasa-biasa banget. Dengan mau nyari modal itu segede itu gimana kan? Kan nggak bisa. Mau minjam, emang dipercaya sama banknya? Nggak bisa. Walaupun lulusan Harvard. Walaupun kecuali nih. Kecuali apa? Waktu aku kuliah di Harvard, muncul di artikel-artikel sampah yang, wah ternyata ada mahasiswa Indonesia, mahasiswa di Harvard. Oke. Gak terkenal duluan. Oke. Bisa. Kemungkinan 50%. Tapi itu baru 50%. 50%. Modal kan tetap. Oke, sekarang kita bahas tentang yang namanya Nadiem. Ternyata berdasarkan artikel, seorang Nadiem Makarim itu adalah seorang anak dari pengacara yang sangat-sangat besar di Indonesia. Kaya nggak? Betul. Dan dia adalah orang yang lumayan memiliki kekayaan lah bisa dikatakan. Jadi, apakah sebanding effort yang dikeluarkan oleh seorang Nadiem Makarim dengan apa yang dia dapatkan saat ini? Sebanding sih kayaknya. Sebanding. Karena ini gimana ya bilangnya ya? Kan yang gitu. Ya, kan gini, dia emang butuh sesuatu yang besar untuk memulai itu semua. Cuma kan yang namanya perkembangan yang namanya usaha, kerja keras kan nggak cuma sampai jadi. Untuk mempertahankan itu juga susah. Kita tahu kan perlu aplikasinya dia tuh banyak yang ada masalah, inilah apalah, di demo lah sama gitu. Menurutku pas itu dia tetap kerja, itu termasuk kerja kerasnya dia buat ngebangun. Tetapi maksudnya dia ada. Jadi dia nggak buang-buang kesempatannya dia. Oke, tapi untuk memulai untuk memulai itu ada dengan embel-embel nama besar dari keluarga atau privilege itu tadi. Waktu dia mulai, aku nggak tahu loh dia orang kaya, serius. Berarti kemungkinan dia nggak terlalu gini kali ya? Oke, berarti seorang Nadiem masih belum nih, masih belum ya. Tapi secara nggak langsung berarti memang kita harus bisa mengakui bahwa yang namanya seorang Nadiem Makarim memang walaupun dia besar tapi ada nama Makarim di belakangnya itu yang membuat dia sebenarnya jadi orang yang terpandang. Setuju kan? Karena bapaknya. Disclaimer dulu nih, tapi aku nggak tahu Makarim itu. Maksudnya aku nggak tahu bapaknya itu setenar apa. Nama Makarim itu setenar apa? Aku nggak tahu serius. Oke, sip. Nah di sini kalau tak baca di dalam tweet yang tak bahas, jadi di sini dikatakan bahwa bapaknya Nadiem Makarim itu adalah salah satu pengacara yang lumayan terkenal dan terpandang ya, bukan terkenal dong, kantor hukum yang terpandang. Berarti dalam hal ini orang yang memang di apa ya namanya bisa dipegang lah secara
secara maksudnya kantornya atau secara personal ini orang yang nggak biasa gitu loh. Kemudian bahkan seorang Hotman Paris pun di sini disampaikan ya. Jadi ini bukan berdasarkan ini ya. Ini berdasarkan apa yang tak baca di dalam tweet ini. Jadi seorang Hotman Paris pun sempat menyampaikan bahwa sebenarnya seorang Nadiem Makarim pun bisa menjadi seorang lawyer yang sangat terkenal karena sudah ada embel-embel dari orang tuanya, ada dari bapaknya. Tapi akhirnya dia mengambil sisi sebagai seorang bisnismen. Jadi sebenarnya menurut ya, karena contoh kalau kita buat usaha men, kita tahu deh start pertama buat usaha itu kayak gimana sih, izinnya ya, sebagai orang yang pernah bekerja ngurusin izin orang kan ngerti kan bagaimana prosesnya. Nah, sedangkan ini Gojek akhirnya ada dan sebagainya. Ya kita nggak tahu flashback belakang. Tapi intinya privilege itu apakah menurut seorang Evan itu akan mempermudah semuanya? Karena karena dia anaknya si ini gitu. Maksudnya kalau yang tadi kan aku bilang kan nanyamu kan Nadiem kerja keras. Oke. Terus privilege-nya pengaruh. Oke. Jadi dia melakukan keduanya gitu loh. Oke. Tetapi ya oke, nanti kita ambil konklusinya. Jadi ya jatuh anjing. Oke, menarik. Satu terkait dengan yang namanya seorang Nadiem Makarim tadi udah kita bahas. Jadi kita lanjut ke orang yang kedua. Orang yang kedua ini adalah seorang, dia penyanyi kan yang kita kenal ya, seorang Maudy Ayunda. Dia seorang penyanyi yang kemarin sempat viral dan dia bisa diterima dia sempat ada beritanya dia galau, dia bimbang memilih antara apa dan apa gitu ya, Oxford dan Harvard kalau nggak salah ya. Jadi pilihannya ada dua. Nah, kira-kira menurut Evan itu hal yang wajar atau maksudnya ini hal yang luar biasa atau hal yang ini hal-hal yang wow atau biasa aja gitu? Biasa aja. Tapi dia cuma milih. Cuma kan kampusnya emang bergengsi banget sih. Ini masalahnya dia yang dipinang men. Kalau kita kan yang daftar, kita yang mencari untuk kita masuk, iya kan? Tapi seorang dia merasa direbutin. Dia direbutin ke saya. Worth it apa enggak? Ya maksudnya. Oke, tapi ini masalah universitas soalnya. Iya sih universitas men, tapi maksudku segalau itukah ya, mungkin buat orang-orang tertentu mungkin ini adalah hal yang dia cari sensasi aja nggak? Galau-galau tuh dia nyari sensasi aja nggak? Tapi kalau kita tahu seorang Maudy Ayunda sepertinya sih jarang terekspos dalam hal-hal negatif ya. Dia tereksposnya dalam hal-hal positif sih tahu sejauh ini. Dan yang bikin sebenarnya ingin tak tanyain ke Evan itu adalah Maudy Ayunda bisa keterima itu karena otomatis satu, syarat masuk sana kan harus pinter tuh. Yang kedua, dia memiliki tatanan bahasa yang memang siap untuk masuk di ranah tersebut. Dan yang ketiga, dia memiliki otomatis yang paling penting finansial yang siap, karena walaupun dia pakai beasiswa di sana, dia harus tinggal, dia harus makan dan sebagainya. Nah, menurut Koi, kira-kira kenapa kok dia bisa dapetin hal tersebut? Kalau dia kaya dong.
Kenapa gue bisa bilang Nggak seperti mungkin. itu? Iya. Tapi kan dia kelihatan banget kayak orang, bukan kelihatan banget. Dia setiap kali kalau lihat di YouTube, lihat di berita-berita, dia nggak pernah terlalu show off seperti orang-orang yang merasa dirinya kaya. Emang kayak pernah lihat Nadiem Makarim show off bapaknya kaya. Nah, oke. Oke. Ya. Oke. Menarik. Iya nggak? Oke. Iya. Iya. Oh iya, benar. Wah, kali ini saya diskak sama Evan. Oke, benar sih. Dan tetapi ketika ternyata background. Nah, kalau kita tadi ngomong Nadiem kan karena memang basicnya orang kaya, ya. Dan dia itu emang orang yang background orang tuanya orang terpandang lah di Indonesia. Nah, tapi kalau seorang Maudy Ayunda, orang kaya kan banyak, men. Orang kaya banyak. Terus kok dia bisa sampai orang kaya tuh banyak, dan ini kan bedanya dia orang kaya dan dia memiliki prestasi tersebut. Kira-kira gimana ya? Itu apakah privilege? Ya satu kaya itu banyak gitu, men. Banyak orang kaya itu kan banyak. Apalagi kita ngomong Jakarta, orang dengan penghasilan miliaran per hari itu ada. Tapi maksudnya dia jadi kaya. Maksudnya dia jadi bisa kepilih di sana gitu, men. Bisa kepilih di 2 universitas. Iya dong. Emang orang kaya bodoh? Enggak. Ya enggak, tapi ini dia dipinang. Kalau orang kaya kan tinggal nyetor duitnya, daftar di Harvard atau di Oxford, ya terima. Tapi dia dipinang. Karena dia pintar kan berarti. Oke. Atau apa? Karena apa? Karena apa dia dipinang? Karena dia pintar kan? Iya, karena dia pintar. Memang kan secara pengetahuannya dia bagus. Dan yang paling ngerinya ini adalah ternyata memang kalau orang bilang zaman dulu ya, yang namanya harta terbesar itu adalah anak. Dan memang investasi yang paling besar itu adalah anak. Jadi kalau punya anak, kalau dulu kita nggak bisa A, pasti kan anak kita bisa A nextnya, benar. Dan disinilah privilege ini yang didapatkan oleh seorang Maudy Ayunda, sehingga dia bisa mendapatkan 2 buah universitas, dan dia yang dipinang, men. Dia sekolah di salah satu sekolah internasional yang ada di Jakarta. Oke. Dan otomatis kalau yang namanya sekolah internasional, secara bahasa sudah pasti pola pikir dan mahal, ya. Yang penting gue bilang mahal. Kira-kira kira-kira menurut gue berapa, men? Satu semester, men? Di sekolah internasional tuh? Hah? Iya. Aduh. Investasinya seorang Maudy Ayunda. Aku sekolah pakai dana bos soalnya. Nah, sama. Nggak berlaku ya. Ini tak kasih tahu. Ini bisa dicari di internet. Ini gue bisa cari di internet nih. Ini bisa dicari di internet. Jadi untuk registrasi ya dan tesnya aja 600.000. Kemudian biaya grade level 1, level 2, level 3 itu grade 1 79 juta. Uang pembangunan. Itu sekolah di Jakarta? Iya. Jakarta? Iya. Satunya. Itu yang paling mahal ya, grade 1 79 juta, men. Kemudian uang sekolah per bulannya 7,5 juta, men. Ditambah. Dan kalau bayarnya per semester atau per 6 bulan. Itu sekolah apa? SD, SMP atau SMA? Ini sih dia pakai biaya global sih, nggak ada kelihatan dia SD, SMP, SMA. Bisa nanti di browsing lah nama sekolahnya Maudy Ayunda. Jadi kalau bayar per semester itu kurang lebih sekitar 43.875.000. Kalau bayar per tahun itu 85 juta. Ditambah. Sekolah dia 2 bulan lunas utangku semua aja, Bang. Ditambah dengan ekstrakurikuler 2.200.000 per tahun. Kemudian seragam. Sekolah bayar? Yoi, coy. Sekolah internasional kan emang begitu. Ah? Iya benar. Sekolah bayar? Bayar.
Kemudian seragam baru bayar kainnya tuh 180.000. Tuh bayangin berapa investasi besarnya seorang Maudy Ayunda. Dan wajar dong ketika orang kaya dapat kesempatan untuk belajar, bahkan mempelajari apa yang memang dia concern, kan karena rata-rata kan sekolah internasional kan gitu kan konsepnya. Kamu concern di apa, silakan pelajari. Dan wajar dong seorang Maudy Ayunda bisa dipinang oleh 2 universitas internasional ternama. Berarti ini adalah sebuah privilege dong. Iya dong. Karena tidak semua orang seperti itu. Dia kaya, tapi dia kaya kan ini. Dia bisa sekolah di situ. Dia kaya. Kita anggap, tapi Maudy Ayunda kan nggak bodoh, ya nggak? Maudy Ayunda nggak bodoh. Oke, berarti balik dia lagi ke kerja keras. Ya, dia bekerja keras dong. Pasti dari ya anggap kita kan, aku nggak tahu grade-nya dari SD, SMP, SMA. Dia pasti belajar dong buat dia bisa anggaplah kuliah di luar negeri. Aku nggak tahu dia dapat beasiswa nggak di luar negeri, beasiswa ya? Harusnya sih iya, kalau di Pinang sama universitas di beasiswa. Beasiswa, dia belajar, dia kaya, dia belajar, dia Pinang sama Doyun, sama universitas bagus. Nah, jadi gini deh. Gimana? Ini pernah nggak dengar kata-kata kayak ini? Kata-kata aku sering dengar di YouTube. 80% orang kaya, 80% sudah menyelesaikan masalah hidupnya. Kita pernah dengar nggak kata-kata? Oke, tunggu. Ini baru pertama kali dengar. Orang kaya sudah menyelesaikan 80% masalah hidupnya. Ingat? Oke. Orang cantik sudah menyelesaikan 70% masalah di hidupnya. Oh, sorry. Yang pertama tadi orang kaya sudah menyelesaikan 80% orang kaya dari masalah di hidupnya. Masalah di hidupnya. Iya. Kemudian yang kedua? Orang cantik sudah menyelesaikan 70% masalah di hidupnya. Oke. Sepertinya saya tahu arah pembicaraannya. Jadi enggak, maksudnya gini, kita nggak usah ngomong Maudy Ayunda cantik. Oke. Tapi kan dia kaya. Gimana? Berarti dia sudah menyelesaikan 150%. Iya. Maksudnya gini, kan kita ngomong privilege, akhirnya dia bisa, ya benar dia bisa jadinya. Kita yang cuma sekolah dengan bantuan dana bos, terus gitu suka bolos, malas, miskin pula. Gimana dong? Jadi kita udah menghabiskan setengah hidup kita tanpa mengejar 80% gitu loh. 80% yang sudah diselesaikan sama orang kaya. Oke. Itu lagi. Iya. Oke. Ini adalah sebuah konklusi sih sebenarnya, men. Karena jujur habis tak posting tweet itu kemarin, ternyata beberapa komennya asik. Beberapa komennya tuh asik, men. Dan nggak ngerti, tiba-tiba pro dan kontra aja gitu. Pro dan kontra. Jadi pro dan kontranya ada yang setuju bahwa ya memang dengan adanya privilege, dia lahir dia memang orang kaya, dia orang cantik, dia orang ganteng, dia memiliki jabatan, itu pasti akan berhasil. Tetapi ada yang lucunya itu adalah ada yang bilang kalau menyandingkannya dengan start dan finish itu nggak apple to apple. Iya dong. Karena memang betul seseorang yang memiliki privilege dia pasti akan sukses lebih dulu. Karena kalau di grade itu dibilang bahwa diibaratkan nih dalam satu kelas, kan kalau kita ngomong kelas-kelas jangan yang PSBB ya, kelas yang zaman dulu nih. Dalam satu kelas itu ada 40 siswa deh. Ada orang duduk di depan, ada duduk di tengah, ada duduk di belakang. Dalam suatu waktu seorang guru memberikan sebuah keranjang di depan dan
seorang guru tersebut meminta anak-anaknya itu menggulung sebuah kertas dan melemparkan ke dalam keranjang yang sudah disediakan di depan. Kira-kira, nggak usah ditanya kira-kira lagi. Udah pasti jawabannya siapa yang bisa memasukkan lebih banyak kertas. Atau Yang bisa. depan yang keduluan. Ya pasti. Nah, yang depan lebih banyak. Yang depan pastinya. Otomatis orang yang memiliki privilege atau memiliki kelebihan, dia memiliki potensi sukses lebih besar. Setuju? Ini yang sebenarnya agak polemik nih, men. Karena ada yang sudah memiliki. Tapi itu belum tentu yang di belakang nggak bisa sukses. Nah, kita membahas yang di privilege-nya doang, men. Yang belakang nanti kita bahas. Yang belakang kita nanti bahas. Oh iya. Yang di depan. Yang di depan orang yang memiliki privilege, memang mereka memiliki kesempatan untuk sukses lebih dulu. Tetapi apakah semua orang yang memiliki privilege akan sukses? Enggak. Yakin? Enggak yakin. Tetapi kan ada aja orang yang sebenarnya basicnya bodoh, suka menghambur-hamburkan duit, tetapi tetap punya jabatan, men. Dikasih kan? Nah itu. Maksudnya kan kita pernah bahas dulu tuh sukses setiap orang tuh beda-beda. Oke. Ini bahas podcast kita yang lama ya. Kayak pernah nggak? Kayak ingat nggak? Kayak gaji 2,5 juta, lalu gaji 2,5 juta, tapi cukup hidupmu santai-santai aja. Oh, sesukses ini. Oke. Gitu. Nah sekarang nih kan kayak bilang dia kaya, terus itu ya anggaplah sama bapaknya dia dikasih jabatan di perusahaannya dia. Tapi emang apa uang tolak ukur suksesnya dia? Kan belum tentu. Siapa tahu ternyata dia pengen keluarga yang bahagia lah, kan sukses setiap orang beda-beda. Maksudnya emang kan kalau di peribahasa itu kita ngelempar ke keranjang tuh, anggap keranjang itu kesuksesannya kan. Iya. Nah yang kita lempar kan bisa macam-macam gitu loh. Ya, ada yang lempar kertas, ada yang lempar kertas, ada yang lempar pensil. Anggaplah itu melambangkan kalau misalnya kebahagiaan orang tuh tiap orang tuh beda-beda. Terus. Oke. Asik. Ini ngobrolnya berat, men. Ngobrol. Iya dong, berat. Kalau ngobrol kayak gini emang sama kue itu. Kalau ngobrol kayak gini tuh sama kue itu emang jawaban, men. Tapi poinnya adalah begini. Poinnya adalah begini, men. Terlepas dari adanya privilege atau tidak dalam sebuah jalan menuju kesuksesan, sebenarnya itu ditentukan kembali pada si orang itu tersebut kan. Karena kita balik lagi ke yang tadi kita bahas. Orang yang di depan memiliki privilege. Sama-sama memiliki tujuan untuk mencapai kesuksesan, melempar kertas. Kesuksesan. Iya. Ada juga yang punya privilege tapi dia nggak sukses walaupun dia sebenarnya deket dengan kesuksesan itu. Nah, tetapi kalau kita ngomong orang yang di belakang, apakah orang yang di belakang tidak bisa mencapai kesuksesan itu? Dalam hal ini dia adalah orang yang memang bekerja keras dan menggunakan effort semaksimal mungkin untuk dia. Karena tadi di dalam tweet ini juga bilang yang namanya orang contoh ya, kita ibaratkan orang yang duduk di belakang tadi ya. Orang yang di belakang itu adalah seorang pekerja yang terus bekerja keras, sehingga ketika mereka bekerja keras, mereka menginginkan sesuatu, mereka beli sesuatu, mereka bekerja keras, mereka mendapatkan kasarnya pendapatan lah ya. Mereka mendapatkan pendapatan karena mereka belum pernah menikmati. Jadi mereka tuh pengen beli A, beli B, sampai akhirnya pendapatan mereka tuh endingnya ke nol lagi. Yang membuat kalau ibarat kerja keras terus. Kerja keras. Iya. Itu. Jadi kalau ibaratnya ada bahasa meme itu, apa bedanya orang Amerika sama orang Indonesia? Ini meme ya, bahasanya meme ya. Dalam hal jadi kalau orang Amerika itu atau orang luar negeri, rata-rata mereka sudah memikirkan bagaimana cara untuk hidup di bulan. Kalau orang Indonesia
bagaimana caranya bisa Apa? hidup dari bulan ke bulan. Iya kan? Tapi itu kan emang gambaran bahwa memang kesuksesan itu jauh banget, men. Dari orang-orang yang memang tidak memiliki privilege. Kita nggak, gimana ya? Kita nggak bisa nilai kayak gitu juga sih, men. Gimana dong? Sekarang ini mungkin dari kepalaku sendiri ya. Pokoknya Yoi. kita tuh jadi orang harus ngeset goal kita di hidup tuh apa. Terserah, tiap orang kan beda-beda nih. Mau Okay. apa? Aku nanti di masa depan aku punya rumah satu, aku punya istri satu aja, aku punya anak 2, punya mobil, udah bahagia, pendapatanku segini tiap bulan aman. Itu kunci sukses. Tiap orang tuh harus ngeset suksesnya dia. Sekarang nih, dia mau ngeset, aku mau jadi kaya raya banget sampai semua tanah bisa. Pokoknya apa yang aku beli tinggal cetek jadi. Kamu harus set itu, tapi ini nih kata-kata keren dari Gofar Hilman yang aku ingat. Mimpi boleh, tapi mimpinya tuh harus kelihatan, bisa diraih gitu loh. Oke. Jadi maksudnya sekarang kan tadi kan saya bilang kayak ada orang nggak dapat suksesnya. Ya sebenarnya kan kita nggak bisa ngejudge dia nggak dapat sukses. Mungkin dia merasa sukses dengan dia bersantai-santai dan berleha-leha. Dia memiliki waktu yang lebih, itu adalah kesuksesan. Iya, memiliki waktu yang lebih. Banyak loh orang yang kerja untuk bisa membeli waktu. Nanti kayak orang yang kerja untuk bisa membeli waktu. Itu sih. Jadi menurutku kalau kita ngomong kesuksesan itu global kan. Tapi paling bagus sekarang tuh kadang-kadang orang cuma kerja, ngerasa dirinya kurang, ngerasa dirinya pemasukan nggak pernah ada. Coba deh di hidupnya kalian dah, set goalnya kalian di hidup itu apa? Punya duit 1 miliar, gimana cara kalian bisa dapetin itu? Mulai dari sekarang. Itu kerja kerasnya kalian. Nah, kecuali orang kaya. Orang kaya kan mungkin dia batas kesuksesannya beda. Enggak, men. Orang kaya 80% udah terpenuhi masalahnya. Pengen uang 1 miliar, 800 juta udah di tangan, tinggal nyari 200 juta lagi. Iya. Gimana? Itu. Gimana? Putus tadi? Misalnya orang kaya kan kayak aku bilang tadi, nggak mungkin kalau orang kaya sih kayaknya yang dikejar sukses itu bukan cuma uang sih menurutku. Mungkin dia pengen hidupnya lebih sehat. Bisa loh orang kaya. Iya betul. Sakit-sakit orang kaya kita nggak ada yang ngerti kan. Mereka mana pernah flu. Mereka tinggalnya cuci darah. lebih ekstrim ya. Aduh, catok jantung. Habis itu apa lagi? Apa kita nggak ngerti. Ya, jadi autoimun. Iya. Ini keren sih. Ini quotes-nya apa boleh nih. Jadi setiap orang sebenarnya punya kesuksesan itu nggak bisa dipukul rata. Ini menurut Evan ya. Kesuksesan nggak bisa dipukul rata. Silakan setiap orang memiliki garis kesuksesannya masing-masing, dan bukan berarti tolak ukurnya adalah materi. Jadi kalau ditanya apakah kesuksesan identik dengan privilege, masih masuk nggak dengan statementmu tadi, men? Karena menurut gue setiap orang memiliki tingkat kesuksesannya masing-masing. Masalahnya kan yang mereka bahas tuh kesuksesan berdasarkan materi. Gitu loh. Tetapi kan mereka ngelihat ini dari perspektif luar nih. Karena dia punya modal. Berarti sebenarnya ini yang mereka dari perspektif mereka gitu loh. Bukan dari perspektif Nadimnya. Yes. Setuju sih. Jadi orang tuh ngelihat aku bisa aku nggak bisa sekaya Nadim karena Nadim itu awalnya udah kaya. Gitu-gitulah. Dan menariknya mana ya, dari salah satu komen yang tadi pagi sempat aja komentar itu salah satu temen, dia minta bahwa
nggak setuju dengan statement ini bahwa yang namanya sukses itu identik dengan privilege, karena kalau disandingkan dengan start and finish, setiap orang punya start dan finishnya masing-masing. Kalau dia punya privilege, ya anggap aja dia sudah, yang seperti kau bilang, 80% masalahnya udah kelar, dia tinggal melanjutkan. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan privilege-nya, jangan si orang yang mendapatkan privilege. Dalam hal ini berarti contoh seperti seorang Nadiem Makarim. Jangan Nadiem Makarimnya yang dijadikan sampling, tapi jadikanlah orang tuanya atau ayahnya. Karena Nadiem Makarim bisa berada di posisi sekarang itu karena kerja keras dari si ayahnya. Nah, kan poinnya adalah di sana kan sebenarnya. Jadi poin pembicaraan kita sih simple, karena banyak perspektif orang bilang sukses itu adalah, apalagi zaman sekarang ya, tagline MLM deh, bagaimana caranya bisa hidup, apa sih istilah mereka, passive income atau apa sih istilahnya? Iya kan, passive income dengan cara lagi jogging dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya adalah perspektif yang mungkin harus diluruskan, karena yang namanya tingkat kesuksesan orang itu beda-beda. Dan tapi kalau mau melihat dari sisi perspektifnya orang dengan oh dia kaya, coba lihat nih, kan kadang-kadang kan orang MLM kan begitu kan, menjadikan contoh siapa jalan pagi sehat bla bla bla, padahal sebenarnya mereka juga kerja keras. Bahkan privilege untuk mendapatkan privilege itu untuk si anak cucunya, mereka juga mungkin ketika di posisi, ketika kita ada di posisi itu, ya dia kerja keras, kita masih santai. Endingnya ya seperti sekarang. Dan itu adalah hal yang menarik untuk kita bahas, bahwa sebenarnya tingkat kesuksesan itu bisa diukur dari bagaimana kita bisa menikmati hidup. Setuju? Ya dong. Iya, jadi lebih ke kesuksesan itu kita sendiri yang tentuin. Oke. Lebih setuju sih. Kesuksesan itu kita sendiri yang tentuin. Kayak yang aku bilang tadi kan, itu kan aku sempat baca kan tweetnya itu. Itu kan cuma dari sudut pandangnya dia. Dia kan ngelihat Nadiem Makarim sukses. Nah, Nadiem Makarim merasa dirinya sukses nggak? Gitu. Oke. Padahal yang dia bahas sukses soalnya bukan kaya. Yes. Kalau dia bahas kaya, Nadiem Makarim pasti merasa kaya. Tapi kan kekayaan itu privilege, man. Iya, maksudnya aku sih nggak terlalu, maksudnya aku sempat baca tuh kan, yang aku setuju tuh itu kan Lau ngelihat dari sudut pandang Lau, kayak ngelihat dia tuh bisa dapat banyak uang kan lagi gini. Tapi yang dia bahas sama dia kan kesuksesan. Ya emang itu suksesnya Nadiem. Tahu. Iya. Bisa jadi Nadiem sebenarnya punya target lain. Dan mungkin yang pencapaiannya dia saat ini belum seorang Nadiem bisa katakan dia sukses. Okay. Kalau yang bisa dikatakan benar-benar, kalau bukan benar-benar juga, kita nggak pernah bisa memilih terakhir dari rahim mana itu. Dari rahim mana kita nggak pernah bisa memilih. Ya sekarang kan Maudy Ayunda kaya. Terus aku nggak tahu, jadi lupa mau bahas apa sih. Kalau Maudy Ayunda tuh menurutku beneran privilege sih. Privilege. Dia memang karena ada kondisi dan tapi dia kaya, cuma dia nggak malas belajar. Ya, dia memanfaatkan privilege-nya dengan tepat. Iya dong. Kan lebih banyak orang miskin yang malas belajar daripada orang kaya yang malas belajar. Kalian semua tidak tahu itu. Semua tidak tahu. Yang kalian tahu, orang kaya itu sombong, iri hati, dan dengki, menjatuhkan lawan-lawan karena kalian nonton sinetron. Sebenarnya berarti oke. Coba kita ambil konklusi atau kita ambil kesimpulan dari pembicaraan kita. Sebenarnya yang namanya privilege dan kesuksesan itu memang adalah hal yang dapat mensupport. Dalam hal ini memang itu bisa membantu kita mencapai kesuksesan. Itu supporting. Tetapi itu bukan adalah kunci untuk kita mencapai kesuksesan. Karena tolak ukur dari kesuksesan itu sendiri
bisa dilihat dari beberapa sudut pandang, dan setiap orang juga memiliki sudut pandang kesuksesan masing-masing. Ada yang merasa dengan dia memiliki waktu lebih banyak dia sukses, ada yang merasa memiliki jabatan lebih tinggi dia sukses, ada yang merasa bahwa ketika dia memiliki perusahaan dia sukses, dan ketika dia memiliki keluarga yang baik dia sukses. Itu tergantung dari sudut pandang masing-masing. Dan poinnya adalah ketika memiliki set goal dia masing-masing, dan ketika mereka memiliki privilege itu, kembali lagi yang akan menentukan si orang tersebut punya privilege tapi tidak dikembangkan. Jadi dalam hal ini bukan menggunakan ya, lebih mengembangkan dong harusnya, men. Jadi ini loh, gue investasi lo, bahasa Inggris dan sebagainya, dikembangkan kan poinnya, bukan diterima. Kalau diterima berarti ini ada duit, ya pakai foya-foya endingnya. Tetapi kalau mengembangkan berarti ini akan merubah yang awalnya knowledge-nya cuma segini jadi ke titik yang lebih baik lagi kan harusnya. Oke. Iya. Gitu. Kali ini kita ngomong berbobot, men. Walaupun gue bilang nggak bisa menginspirasi, tapi kali ini kita ngobrolnya berbobot. Jadi harapannya adalah orang yang dengar ini memiliki perspektif yang berbeda terhadap kita yang dulu, men. Kita yang dulu dipandang sebelah mata, sekarang kita punya perspektif kan, bener kan? Sampai sekarang aku masih di sebelah mata sih, Mas. Enggak masalah, men. Tetapi aku masih tetap berada di posisi yang tepat, berada bahwa mengetahui bahwa seorang itu memiliki perspektif yang layak untuk layak diajak berdiskusi. Oke. Dan mungkin kau ada mau nyampein sesuatu nggak, men? Khususnya terkait dengan sukses dan privilege ini. Apa? Gue mau ada menyampaikan sesuatu nggak? Ada dari sisi mungkin terkait dengan kesuksesan dan privilege, ada yang gue mau sampaikan atau sebagai closing statement lah atau gimana? Closing statement gue, set goal di kehidupan kalian, terus kejar, udah nggak usah baca Nadiem Makarim bisa kaya kan, bapaknya kaya. Set goal masing-masing lah di hidup, set goal masing-masing, kejar dengan cara paling gila yang bisa kalian kejar. Udah, mungkin lebih bahasa sederhananya, set goal masing-masing. Boleh berkaca dari orang lain, tetapi jangan meniru, ingin jadi seperti dia. Itu benar nggak sih? Jangan dijadikan tolak ukur. Setuju. Jadi boleh mengidolakan seseorang, boleh membahas konten tentang seseorang, tapi jangan jadikan dia sebagai tolak ukur bahwa kesuksesan itu di level itu. Karena setiap orang memiliki kesuksesan masing-masing. Belum tentu Anda di level dia Anda bahagia. Kayak Evan santuy. Sukses ini studio di belakang. Ya, teman saya makin sukses, badannya udah makin lebar, bajunya bagus, men. Gila. Udahlah. Sponsor, beli. Gak tahu siapa yang jual tapi beli aja. Ya udahlah, thank you, men. Kita mau collab sama Hatta Halilintar. Siapa tuh? Aduh, jauh, men. Mendingan Evan Halilintar lah, gayamu udah mirip, men. Aku tamu keberapa sih? Keberapa ya? Lumayan sih sebenarnya, udah ada beberapa tamu-tamu, cuman ada beberapa yang belum bisa naik videonya. Masih ada beberapa. Yang nonton video ini, yang dengerin, follow Instagram @cakalangbatobo. @cakalangbatobo. Di sana semua penghasilan saya bersumber, tolong dibantu, bos. Murah aja, bos. Ya, endingnya tetap promo. Nggak apa-apa sih, men. Ya bagus lah. Setidaknya. Ya, saya lagi mengejar kesuksesan saya, bos.
Ya udah, tuh teman-teman, jangan lupa bantu Evan. Evan lagi jualan tuh. Jadi tapi masakannya enak coy, enak tuh. Ikan cakalangnya, Oh, apa? iya. Abon cakalang ya kemarin ya. Udah tak beli tuh. Macam-macam, abon cakalang, ada kerupuk, ada bakpao. Abon cakalang bakpao brand sih, Brand. yang coba aku bangun. Oke. Nanti deh tak tulis di bawah, nanti ada. Ya. Silakan boleh di follow. Siapa tahu mau coba. Terima order. Ya, Udah order sampai luar Bali nggak, men? iya, kemarin paling jauh ngirim ke Bandung, Oh, Bandung Jakarta, Hmm. aman. Menarik. Oke. Oh, Sukses, men. Ingat set Yo. goalnya. Jangan berkaca pada orang lain. Set goal sendiri. Ya, iya bos. Oke, thank you teman-teman buat yang udah dengerin the podcast episode hari ini, dan thank you banget buat Evan yang sudah boleh diajak ngobrol bahas masalah kesuksesan. Dan setiap orang memiliki tingkat kesuksesan masing-masing. Jangan berkaca pada seseorang yang memang memang idola kalian. Jangan jadikan dia sebagai tolak ukur bahwa jika kalian belum seperti mereka berarti kalian belum sukses. Dalam hal ini setiap orang memiliki kesuksesan masing-masing. Silakanlah buatlah tujuan kalian masing-masing, sehingga harapannya nanti kalian bisa merasa sukses. Jadi harapannya merasa dulu sukses, karena sukses itu kita yang ngerasain. Jadi kalau kita udah merasa sukses, ya otomatis kita akan happy. Kita bisa menentukan set goal selanjutnya, sehingga kita bisa meraih kesuksesan selanjutnya. Oke, thank you banget yang udah dengerin podcast episode hari ini. Jangan lupa di like, di comment, di subscribe. Jangan lupa juga di share konten-kontennya The Podcast, biar makin sering The Podcast bikin konten, makin banyak orang-orang yang dengerin konten podcast, dan nanti endingnya saya juga sukses dalam hal podcast. Thank you. Bye. Ya. Terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu di The Podcast selanjutnya.